Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di lanjutan perkuliahan kita. Kali ini kita sudah masuk ke bagian ketiga dari analisis laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara panjang lebar mengenai rasio likuiditas, jenis-jenisnya bagaimana, kemudian sampai pada latihan soal. Oke. Kali ini kita akan berbicara mengenai rasio solvabilitas atau biasa juga disebut rasio leverage atau rasio hutang. Sama seperti sebelumnya, kita juga akan banyak berbicara mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian di contoh soalnya serta kita mengambil kesimpulan. Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Sebelum kawan-kawan masuk, saya ulangi lagi. Analisis rasio itu dilakukan untuk membandingkan satu pos atau angka dalam laporan keuangan pada pos lainnya sehingga dia memiliki makna atau arti. Kemudian analisis rasio adalah analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Nah, kata kunci atau keyword, ini makanya sengaja saya gambar kunci nih. Keyword. Ada namanya perbandingan, ada pada periode tertentu, dan dia memiliki makna atau arti. Sekarang kita bicara rasio solvabilitas nih. Gambarnya saja uang baru digembok. Long term debt paying ability merupakan sebuah rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Kalau rasio likuiditas itu jangka pendek, kalau solvabilitas atau leverage itu jangka panjang. Nah, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang itu dipengaruhi oleh stabilitas finansial dan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana kita berbicara stabilitas finansial, teman-teman? Itu dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan arus kas. Kelangsungan hidup perusahaan itu dipengaruhi oleh struktur modal. Kita bicara struktur modal itu kita bicara komposisi permodalan perusahaan. Apakah dananya itu mayoritas menggunakan dana internal atau dana dari dalam perusahaan atau menggunakan dana eksternal, atau dana hutang. Nah, struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah modal yang diterima dari luar perusahaan, modal asing atau utang, dan jumlah modal yang diterima dari dalam sumber. Itu yang tadi saya bahasakan. Kita lihat imbang setengah-setengah atau 20, 30, 20, 80, 40, 60 atau bagaimana, kita lihat. Tapi alangkah baiknya kalau perusahaan itu lebih banyak menggunakan modal sendiri daripada modal asing. Nah, rasio solvabilitas itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan rasio likuiditas. Artinya apabila likuiditas perusahaan baik, maka solvable atau leverage perusahaan biasanya juga akan baik. Nah, sekarang kita bicara jenis-jenis rasio solvabilitas yang utama. Ada namanya total operation, cash flow to debt total ratio, atau arus kas kegiatan operasi dibagi dengan total utang. Yang kedua ada namanya time interest earned ratio, laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Ini kita melihat biaya bunga. Kemudian ada namanya debt to total asset ratio. Jadi kita rasio hutang kita, berapa total hutang kita dibagi dengan berapa total aktif atau harta kita. Ini rasio hutang. Debt to equity ratio, total hutang dibagi total modal. Yang tadi itu debt to total asset, DAR, total aktiva. Kalau ini DER, debt to total equity ratio. Jadi berapa hutang kita dibagi dengan modal kita, itu dilihat. Ada namanya debt to tangible net worth, total hutang, total modal dikurangi aktiva tidak berwujud.
boleh, tapi pada intinya yang penting-penting saja kita ambil ya. Biasa itu diambil debt to equity ratio sama debt to asset ratio. Ini rasio paling umum. Oke. Nah, ada juga jenis-jenis rasio solvabilitas tambahan. Ada fixed charge coverage ratio, laba bersih sebelum semua beban keuangan dibagi total beban keuangan. Oke. Ada namanya juga rasio liquidity, ini tambahan. Perhatikan contoh daripada laporan keuangan. Yang laporan keuangan yang saya bilang tadi ini silakan download ya. Jangan lupa, laporan keuangan itu akan dipakai sampai nanti selesai materi analisis laporan keuangan. Jadi silakan di-download, di-print dan dibaca, baru kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Sekarang ketika kawan-kawan sudah membaca, oke, nah ini saya berikan ringkasan. Jadi dari laporan keuangan yang disajikan, maka rasio-rasio kunci perusahaan dari rasio solvabilitas, debt to total asset, debt to equity ratio, time interest earned tersaji seperti berikut ini. Nah, dari data tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, teman-teman. Dari segi kemampuan perusahaan mengembalikan pokok pinjaman jangka panjang, nampaknya perusahaan sudah berada pada batas maksimal. Oke, maksimal kemampuannya. Bahkan sebetulnya perusahaan sudah sedikit melampaui. Karena kenapa? Sudah sangat tinggi, teman-teman. Oke. Dia total asetnya saja sudah 0,53 naik, sudah kurang. Dia turun 0,55 ke 0,53. Ini dari 1,20 turun, karena rasio ini semakin kecil semakin bagus. Intinya kalau semakin kecil hutang perusahaan itu semakin bagus, jangan semakin besar. Nah, ini dari bunganya saja 3 kali ini sudah naik. Jadi semua trennya menurun, teman-teman, karena sudah pada batas maksimal. Nah, sekarang rasio debt to total aset 0,50, rasio debt to equity lebih dari 1. Bahkan terlihat kecenderungan bahwa perusahaan semakin melampaui batas. Hal itu dapat terlihat makin besar angka rasio dari tahun 2011 ke 2012. Nah, mengapa demikian? Dan apa efeknya bagi perusahaan jika mendapatkan kondisi seperti ini? Jadi di masa yang akan datang, apabila perusahaan masih membutuhkan tambahan dana jangka panjangnya, sebaiknya tidak lagi dipenuhi dengan cara menambah utang jangka panjang. Sekali lagi, jangan lagi ditambah dengan utang jangka panjang. Karena kenapa? Angkanya semakin sedikit, semakin kecil. Besar itu rasionya. Jadi, sedang dari sisi kemampuan perusahaan, kemampuan untuk membayar bunga pinjaman nampaknya masih cukup besar, oke? Masih jauh, walaupun masih jauh. Namun, posisi angka maksimal, kita kan berbicara angka maksimal. Jadi semakin besar hutang, jadi komposisi hutang lebih besar daripada jumlah modal, itu tidak bagus. Oke? Hutang betul, kita butuh hutang untuk modal usaha, tapi jangan sampai hutang itu justru membebani. Kita lihat kita punya alat-alat untuk membayar. Jangan sampai kita tidak punya alat atau sumber daya untuk membayar hutang itu. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ketika sumber daya hutang sudah ada, tapi ketidakmampuan untuk menghasilkan dari hutang itu. Jadi kita percuma kita berhutang. Misalkan kita berhutang untuk membeli alat-alat investasi. Apakah alat-alat investasi itu mampu menghasilkan? Nah, itu nanti kita akan bahas di materi manajemen investasi dan portofolio. Kita akan membahas bagaimana kriteria investasi. Apakah investasi yang kita akan laksanakan, akan kita jalankan itu sudah maksimal atau sudah layak atau tidak. Jangan sampai kita berinvestasi namun tidak ada gunanya. Sudah kita keluar uang untuk investasi, kemudian biaya lagi kita untuk bayar angsurannya. Seperti itu kira-kira kalau kita berbicara solvable. Jadi sekali lagi, rasio solvabilitas ini ada angka-angka kunci. Dia berbicara mengenai rasio hutang, kemudian hutang yang semakin besar tidak bagus,
komposisi hutang itu harus lebih kecil daripada aset atau modal perusahaannya, teman-teman ya. Ingat, jika ketemu perusahaan dengan rasio hutangnya itu sudah semakin besar, maka langkah yang pertama di masa yang akan datang jangan lagi dipenuhi dengan hutang. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk melunasi hutang-hutang itu. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk menambah permodalan supaya rasionya itu bisa menjadi turun. Kita bisa tambahan modal, jangan lagi ambil dari hutang. Kayak namanya pepatah kan, hutang itu baik. Hutang itu bisa, selama kita bisa kelola itu baik, tapi jangan sampai kita berhutang namun justru menyusahkan. Oke? Itu kata kunci. Silakan kawan-kawan ulang-ulangi materi ini. Kita telah sampai pada slide terakhir pada rasio solvable. Silakan kawan-kawan ulang-ulangi, terutama pada latihan soalnya itu dan bagaimana mengambil kesimpulan. Terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.